Baik, Shalom Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu perkenalkan, nama saya Elsa Neno, saya sebagai moderator. Dan saya Dina Tanium. Dan saya Deni Jusmaetaek. Saya Emandris Babis. Dan saya Lasikulina Mau. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan di sini judul yang kami bawa tentang doktrin Yesus Kristus. Baik, yang pertama latar belakang. Doktrin tentang Yesus Kristus merupakan salah satu keyakinan fundamental dalam agama Kristen. Doktrin ini berfokus pada kisah, ajaran, dan sifat Yesus Kristus sebagai Mesias atau Juru Selamat umat manusia. Yesus Kristus dipercayai sebagai anak tunggal Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Doktrin tentang Yesus Kristus juga mengajarkan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan dan mengasihi umat manusia tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang. Dia dianggap sebagai teladan sempurna dalam hidup, kasih, dan pengampunan. Doktrin ini telah diajarkan dan dipahami oleh umat Kristen selama berabad-abad melalui kitab suci, khotbah, dan tradisi gereja. Pengajaran tentang Yesus Kristus juga menjadi dasar bagi banyak praktek keagamaan, seperti doa, ibadah, dan pelayanan sosial. Seiring perkembangan zaman, doktrin tentang Yesus Kristus terus diperdebatkan dan diperdalam oleh para teolog, cendekiawan, dan pemimpin gereja. Namun keyakinan akan keesaan Yesus Kristus sebagai anak Allah dan Juru Selamat umat manusia tetap menjadi inti iman umat Kristen. Baik, kita masuk pada pengertian. Kesimpulan Rudolf Bultmann adalah salah satu tokoh yang mencetuskan pemikiran demitologi. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Rudolf Bultmann mulai aktif menulis karya-karyanya. Tulisan yang ditulisnya diantaranya adalah The Histories of Synoptic Traditional pada tahun 1968. Tulisan ini berisi tentang krisis analisa tentang sejarah Perjanjian Baru. Pemikiran Bultmann didasarkan kepada perkembangan kisah-kisah Injil dalam gereja purba, serta berusaha menentukan hal-hal sejarah dan kisah-kisah tersebut. Kesimpulan yang diperoleh Bultmann adalah perkataan-perkataan yang diucapkan Yesus bukan berasal dari apa yang dikatakan Yesus sendiri, tetapi hasil dari ucapan tokoh sejarah lain di abad itu. Menurut pendapat Bultmann, meskipun Allah datang secara langsung kepada manusia, seperti yang disebutkan dalam Alkitab, namun menurut Bultmann, Alkitab adalah buah pemikiran agama kuno dan harus diredaksional ulang seperti halnya pada tulisan purba lainnya. Halo, nama saya Dina Tanium. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang doktrin Yesus Kristus masa kini. Injil perlu disampaikan dengan cara dan metode yang membuat manusia yang hidup di abad pasca modern menyadari pentingnya Injil dan mengambil keputusan secara pribadi terhadap berita Injil. Mitos-mitos dalam Perjanjian Baru tidak cocok dengan manusia abadi ini yang lebih percaya dengan rumah sakit daripada mujizat. Menurutnya, agar Injil dapat dikomunikasikan secara efektif, maka mitos yang disebutkan dalam Perjanjian Baru harus diceritakan, disingkapkan. Tujuan awal dari adanya mitos tersebut yaitu dengan proses demotologisasi. Yang berikut, pengajaran Yesus Kristus. Sikap Tuhan Yesus terhadap Alkitab sangat menentukan posisi Alkitab itu sendiri dalam iman Kristus. Sikap Tuhan Yesus terhadap hukum Taurat membenarkan ajaran ketaksalahan Alkitab. Pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 17-18 dengan pernyataan "Aku datang" menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah ada sebelum Ia datang. Ini memberikan keyakinan yang kuat bahwa hidup kekekalannya
di masa lampau merupakan suatu kewibawaan yang sangat menentukan kebenaran padanya mengenai Alkitab. Ia pasti mengenal isi Alkitab, tidak mungkin salah. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa kedatangannya adalah untuk sesuatu yang pasti yang sudah terukir dalam kerangka rencana Allah. Sebagaimana tertulis dalam kitab para nabi dan hukum Taurat yang harus digenapi. Dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Baik, saya Denjus Metaek akan melanjutkan materi tentang Allah serta manusia. Kepercayaan Kristen tidak ditunjukkan kepada tiga Tuhan, tetapi kepada Allah yang Tritunggal. Allah yang Esa menyatakan diri sebagai Allah Bapa, sebagai Yesus Kristus, sebagai Roh Kudus. Tiga cara berbeda itu tidaklah boleh dilepaskan atau dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Keesaan ini tidak dapat dicirikan dengan meningkatkan kepada satu Dewi Tunggal yang terdapat di dunia ini, sebab keesaan Allah yang Tritunggal itu adalah keesaan hakiki. Dalam berdogmatika harus nyata bahwa sekali-kali tidaklah kita mengabdi kepada tiga Tuhan, tetapi percaya kepada Allah yang Tritunggal. Kita tidak mengaku pertama-tama kepada Allah Bapa, lalu di samping itu juga kepada Yesus Kristus. Akan tetapi kita mengaku percaya kepada Allah yang telah mendatangi kita di dalam Yesus Kristus, dan kita mengaku percaya kepada Allah yang telah mendatangi kita dalam Yesus Kristus. Dalam kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus, di dalamnya kita berjumpa dengan Allah sendiri. Kata Yesus, "Aku dan Bapa adalah satu," terdapat dalam Yohanes 10 ayat 30. Yang berikut pengakuan yang timbul dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru memberi kesaksian baru bahwa Allah telah mendatangi manusia dalam kedatangan Yesus Kristus dan sebaliknya. Di dalam manusia Yesus orang Nazaret itu kita berjumpa dengan Allah sendiri. Kebenaran itu seakan-akan disampaikan kepada kita melalui satu garis dari bawah ke atas. Melalui satu garis pertama kita dapati terutama dalam Injil-Injil sinoptis yang terdapat dalam Matius, Markus, dan Lukas. Para penulis Injil seolah-olah mulai dengan menceritakan tentang Yesus orang Nazaret itu, tentang perkataan-perkataannya, dan tentang perbuatan-perbuatannya. Dalam menunjukkan kepada manusia Yesus orang Nazaret itu, mereka mengaku dan mengajak anak Yusuf dan Maria itu. Dia adalah Mesias atau Yesus Kristus yang telah dijanjikan oleh Allah dan kini diberikan kepada kita. Bahkan di dalam manusia ini kita berjumpa dengan Allah sendiri. Inilah yang ditemukan oleh Petrus, arti apa yang dinyatakan kepada Allah sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Emandris Babi. Saya akan melanjutkan materi dari sungguh-sungguh Allah dan serta sungguh-sungguh manusia. Rahasia mengenai pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus hanyalah dapat kita rumuskan dengan ungkapan-ungkapan yang bersifat paradoks. Maksudnya selalu ada dua garis, dua segi yang saling bertentangan, dan pertentangan itu tidak dapat dan tidak boleh dikompromikan satu sama lain. Mengenal Yesus Kristus, gereja mengaku bahwa ia sungguh-sungguh Allah dan serentak sungguh-sungguh manusia. Perumusan itu bersifat paradoks, artinya kedua bagian dari rumus itu saling bertentangan namun tidak boleh dileburkan satu sama lain. Yesus Kristus bukanlah seorang oknum yang derajat terletak setengah Tuhan. Manusia misalnya seperti insan kamil tetapi ia benar-benar Allah dan benar-benar dengan perkataan lain. Mengenai rahasia kita hanyalah dapat berbicara secara dialektik. Dalam lapangan dogmatika, kata dialektik itu kita pergunakan untuk menyatakan bahwa seolah-olah dua orang yang berbicara satu sama lain. Yang satu mengemukakan kebenaran yang pertama timbul juga di lapangan ilmu teologia
minat besar terhadap penyelidikan historis. Yang berikut kehidupan Yesus dan penderitaannya. Minat ini diarahkan juga kepada manusia bernama Yesus. Banyak buku yang dikarang tentang kehidupan Yesus. Keinginan untuk mengetahui sebaik-baiknya tentang kehidupan itu ada sangkut pautnya dengan pandangan teologis yang berasal dari masa pencerahan. Banyak orang menganggap Yesus itu hanya sebagai seorang guru atau nabi, sebagai sahabat manusia, sebagai pembina satu moral yang berharga, sebagai teladan yang patut ditiru. Sudah barang tentu bahwa di dalam teologia semacam itu seluruh perhatian dicurahkan kepada kehidupan Yesus, kepada perkataan dan perbuatan-perbuatannya, kepada segala tingkah lakunya. Dengan demikian mereka mencoba penuh suatu gambar yang murni tentang manusia orang Nazaret. Di pihak lain ada yang bertolak dari penda memperoleh bahwa tentu saja kitab-kitab Injil ini harus mempercayai sebagai sumber-sumber historis tentang Yesus Kristus. Mereka mau segala cerita dan perkataan keempat kitab Injil itu satu sama lain agar supaya tentang riwayat hidup Yesus dimencocokkan memperoleh suatu ikhtisar yang teratur dan lengkap berdasarkan isi kitab. Baik, saya Lasi Prino Mau akan melanjutkan materi tentang kesaksian kitab-kitab Injil. Terhadap kedua-duanya, kami ulangi kitab-kitab Injil, tulis-tulisan histori, arti ilmu sejarah, akan tetapi adalah pemberian yang disampaikan oleh kenalan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dari Allah yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan 31. Kepercayaan itu tidaklah bergantung kepada hasil penyelidikan secara ilmu sejarah, akan tetapi dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebagian itu diartikan oleh para peristiwa-peristiwa penulisan Perjanjian Baru, peristiwa-peristiwa Mets, para segenap isi kitab-kitab Injil, ialah kematian dan kebangkitan Kristus. Dari sudut inilah harus kita tinjau segenap kehidupan Yesus. Sesudah Yesus dibaptis, maka segeralah ia naik keluar dari air itu. Segera Roh Allah membawa Yesus ke padang belantara. Murid-muridnya dipanggilnya segera meninggalkan jalannya. Yang berikut ilmu teologi dan ilmu sejarah. Menganggap bahwa tidak perlu mempertahankan atau membela segala apa yang tertulis di dalam Alkitab. Terdapat kritik tertentu dari para ahli penyelidik, tetapi haruslah kita tambah sekalipun isi Perjanjian Baru boleh diselidiki secara ilmu sejarah, tetapi dengan demikian kita menilainya menurut norma-norma yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan para penulisnya, sebab mereka tidaklah hanya bermaksud mengarang suatu buku sejarah yang bersifat netral. Kitab-kitab Perjanjian Baru adalah kitab-kitab yang memberi kesaksian atau khotbah tentang Yesus Kristus. Para penulisnya sudah percaya kepada Kristus dan mau mengajak orang untuk percaya kepadanya. Dengan kata lain, di dalam Perjanjian Baru tidaklah dicatat fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan sejarah yang sama saja sifatnya dengan isi sebuah buku pelajaran sejarah. Saya akan melanjutkan materi tentang salib. Menurut akal budi manusia, berita tentang salib itu adalah suatu kebodohan yang terdapat dalam kitab Korintus pasal 1 ayat 18 dan Korintus pasal 2 ayat 5. Aliran-aliran gnostik di zaman dahulu sudah mencoba menutupi bagian dengan hikmat manusia. Yesus Kristus telah disalibkan, ia telah mati, ia telah dikuburkan. Dan kematian Yesus itu tidak boleh diperlunak dengan kata yang muluk.
kematiannya tidak boleh dilukiskan sebagai suatu wafat yang indah, meninggal dengan tenang. Turun ke dalam kerajaan maut, Luther juga pernah bertukar anggapan. Mula-mula pasal ini dikiaskan kepada perjuangan rohani yang dialami Yesus Kristus dalam penderitaan dan kematiannya. Dengan panji yang menyatakan kebangkitannya, Kristus turun ke dekat gerbang neraka, mendobrak gerbang itu dan bertempur dengan setan-setan, sehingga ada yang terlempar keluar melalui jendela-jendela, ada juga berjatuhan ke dalam sebuah lubang, lalu mengalahkan serta mengusir iblis. Istilah-istilah Alkitab dalam Perjanjian Lama, kita jumpai kata Ibrani, Sheol, yang artinya mula-mula. Kata itu mempunyai arti yang rada, netral, yaitu dunia bawah atau alam maut sebagai tempat tinggal semua orang yang sudah mati. Seterusnya di dalam Perjanjian Baru, masih terdapat kata abyssos. Dalam terjemahan Bode, biasanya tempat yang tiada terduga. Dalamnya, dalam terjemahan baru diterjemahkan dengan jurang maut. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih kepada teman-teman serta ibu dosen yang telah mendengarkan akan hasil presentasi kami. Shalom.